Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Luciana dan Afriando akan memaparkan materi presentasi kami dengan topik teori biaya. Definisi biaya adalah apa yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu, termasuk 10 prinsip ekonomi. Fungsi objektif suatu perusahaan atau produsen adalah memaksimumkan keuntungan, total revenue dikurang total cost. Salah satu cara maksimasi keuntungan adalah minimasi biaya produksi atau cost. Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk membeli atau mendapatkan input atau faktor produksi. Pada ilmu ekonomi, biaya produksi merupakan akumulasi biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit dan biaya implisit. Contoh kasus, Mr. X menggunakan tabungannya sebesar $500 untuk membeli pabrik kue dari pemilik sebelumnya. Jikalau uang tersebut didepositikan Mr. X, akan memperoleh bunga sebesar 5%. Biaya eksplisit, sejumlah uang atau biaya yang dikeluarkan perusahaan. Contoh, uang yang dikeluarkan Mr. X sebesar $500. Biaya implisit, biaya yang tidak dikeluarkan perusahaan secara tunai. Contoh, uang bunga yang tidak diterima Mr. X sebesar $25.000. Jenis-jenis biaya produksi berdasarkan konsep jangka produksi. Biaya jangka pendek, biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek atau short run cost, jangka waktu di mana sebagian faktor produksi atau input tidak dapat diubah jumlahnya atau didefinisikan beberapa input bersifat tetap. Maka, biaya jangka pendek terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Jenis-jenis biaya jangka pendek. Yang pertama, total cost atau biaya total. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproses produksi. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap. Biaya yang tidak berubah sekalipun perusahaan mengubah jumlah produksi atau output. Contoh, biaya sewa, kantor, pajak bangunan. Yang ketiga, variable cost atau biaya variabel. Biaya yang berubah jika perusahaan mengubah jumlah produksi atau output. Contoh, biaya bahan bakar mesin produksi, pengeluaran bahan baku. Berikut kurva dari fixed cost, variable cost, dan total cost. Bisa kita lihat jika fixed cost itu nilainya tetap, maka menghasilkan kurva yang lurus. Lalu ada variable cost yang selalu berubah-ubah, dan total cost yang merupakan penjumlahan dari fixed cost ditambah variable cost. Marginal cost MC merupakan kenaikan biaya total cost dari tambahan unit produksi output dengan rumus MC sama dengan delta total cost per delta Q. Selanjutnya ada average fixed cost AFC, fixed cost dibagi jumlah output. Lalu ada average variable cost AVC, variable cost dibagi jumlah output. Lalu average total cost ATC, total cost dibagi jumlah output. Fungsi dari biaya rata-rata ini adalah untuk menemukan biaya per unit barang yang diproduksi. Bisa dilihat pada kurva average fixed cost, average variable cost, average total cost, dan margin cost. Jika didapati margin cost naik seiring dengan bertambahnya jumlah produksi. Lalu average total cost awalnya turun ketika jumlah produksi naik, kemudian naik ketika jumlah produksi terus naik dan berbentuk U. Jika marginal cost kurang dari average total cost, maka nilai dari average total cost berkurang atau kurvanya akan menurun. Sebaliknya, jika didapati marginal cost lebih dari average total cost, maka nilai average total cost bertambah atau kurvanya naik. Jadi, marginal cost akan memotong average total cost. Lalu ada skala efisiensi di titik kuning, yaitu jumlah produksi output yang dapat meminimalkan biaya total rata-rata dan terletak di titik potong marginal cost dengan average total cost. Selanjutnya ada biaya jangka panjang long run cost.
Jangka panjang merupakan jangka waktu di mana semua faktor produksi input bersifat variabel dapat ditambah atau dikurangi. Long total cost LTC sama dengan long total variable LTV. Tidak ada fixed cost yang dimasukkan dalam fungsi jangka panjang karena semua input dianggap variabel dalam jangka panjang. Akibatnya terdapat banyak kurva jangka pendek yang dilukiskan. Ini yang menjadi pembeda antara biaya jangka panjang dengan biaya jangka pendek. Jika di biaya jangka pendek yang tadi sudah kami paparkan, di mana di biaya jangka pendek itu masih ada beberapa biaya tetap. Sedangkan di biaya jangka panjang sudah tidak ada biaya tetap atau dianggap semuanya biaya variabel. Jenis-jenis biaya jangka panjang yang pertama ada long margin cost LMC dengan rumus delta LTC per delta Q yang berarti tambahan biaya jangka panjang yang dikeluarkan untuk tambahan 1 unit output. Selanjutnya ada long average cost LAC dengan rumus LTC per Q yaitu biaya rata-rata jangka panjang. Bisa diperhatikan pada kurva LMC dan LAC yang ada di sebelah kanan, dan di situ ada titik A, di mana titik A itu dikatakan skala efisiensi produksi. Hubungan antara biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Banyak biaya bersifat tetap pada jangka pendek dan berubah pada jangka panjang atau bersifat variabel. Karena dalam jangka panjang, perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya, maka perusahaan harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksinya. Diperlukan analisis kurva average cost AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Bisa kita lihat pada kurva sebelah kiri, terdapat 3 average cost jangka pendek dan 1 average cost jangka panjang. Dengan contoh kasus berikut. Perusahaan mobil X ingin meningkatkan produksi mobilnya per hari dari 1000 unit ke 1200 unit. Maka, dalam jangka pendek dilakukan penambahan jumlah pekerja atau diartikan average total cost meningkat dari $10.000 ke $12.000. Lalu dalam jangka panjang, perusahaan memperluas kapasitas pabriknya. Terdapat 3 kapasitas. Kapasitas pertama pabrik kecil, lalu kapasitas kedua pabrik menengah, dan kapasitas ketiga adalah pabrik besar. Perusahaan menggunakan kapasitas 2 pabrik menengah karena penggunaan kapasitas ini dapat meminimumkan biaya. Average cost minimum bisa diperhatikan ketika quantity dari 1000 ke 1200 lalu average cost dari 10.000 ke 12.000 itu berada pada titik average cost minimum. Selanjutnya pada kurva tertera skala ekonomis, skala disekonomis, dan skala hasil tetap. Skala ekonomis di mana average cost jangka panjang menurun seiring meningkatnya jumlah output. Sedangkan skala disekonomis di mana average cost jangka panjang meningkat seiring meningkatnya jumlah output. Dan yang ketiga skala hasil tetap, average cost jangka panjang tetap meskipun jumlah output berubah. Sekian presentasi dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.